Oke, keren. Oke, keren Bu Lisna. Boleh ini dicatat, sayangku. Boleh catat. Mau pilih apa nih? Dicatat ya. Sebagai pembuka ya. Oke, pembuka catatnya. Ada yang lainnya mau coba jawab? Menambahkan, bukan menjawab sih ya, menambahkan. Ini sebetulnya sudah agak terjawab. Dari teman kita boleh? Ada yang mau menambahkan? Perina? Bu Ita, izin Bu Ita. Boleh, dengan siapa? Dengan Yan Permata dari Rumah Sakit Medika Dramaga, Bu. Iya. Ingin menambahkan aja atau mungkin untuk pemberian vitamin K pada saat bayi baru lahir ya Bu. Jadi tetap kita pantau dulu abgasnya, baru setelah abgasnya memang baik, baru diberikan vitamin K. Tapi untuk kalau misalkan abgas scoresnya asfiksia, kita lakukan resusitasi neonatus dulu, baru setelah bagus abgasnya, baru kita suntikan vitamin K, gitu ya Bu. Oke, mantap. Siap, paham. Iya, cantik. Terima kasih banyak ya masukannya ya. Oke. Sepertinya dari dua pertanyaan ini sudah mulai cukup terjawab ya. Oh iya, Permata, namanya siapa? Dian Permata ya. Cantik, ternyata dulu pernah di sini juga ya. Ibu si Anya masih hafal ternyata ini ya. Mahasiswa. Iya, mahasiswa. Iya, Ibu si Anya di sini bisik-bisik. Ya. Masih hafal, cantik. Ya, jadi teman-teman betul ketika bayi baru lahir, apakah harus langsung segera? Tidak, pertama kita harus melihat terlebih dahulu kondisi bayinya. Jadi vitamin K itu boleh ditunda istilahnya ya, ditunda sampai dengannya itu adalah sekitar 6 jam. Sampai dengan 6 jam, artinya misal bayi itu asfiksia atau butuh tindakan lainnya, misalnya dia harus dirujuk gitu ya, ternyata di tempat rujukan sudah tertangani dan belum mencapai waktu 6 jam, oh ya ini kategorinya berarti bisa untuk mendapatkan vitamin K. Ya gitu ya, karena ini kebetulan sekali beberapa hari yang lalu, kurang lebih 5 hari yang lalu itu ya, ada rujukan bayi baru lahir dengan hematom jam sekian gitu. Ternyata belum disuntikan vitamin K gitu. Nah, itu penting sekali ya teman-teman ketika merujuk jam lahir, terus apakah sudah diberikan vitamin K atau belum, apalagi dengan adanya hematom di kepalanya gitu. Nah, kita akan tindak lanjut. Artinya ya ini, momen 6 jam menunggu itu bisa kita pergunakan. Jadi jangan sampai bayi tidak mendapatkan vitamin K, ya sangat sayang gitu. Karena efeknya itu sangat panjang gitu ya. Oke, Bu Anggar, bagaimana dengan jawabannya? Ya, terima kasih. Cukup, Bu Wita. Luar biasa. 3 etol sudah didapatkan ya, teman-teman. Betul nggak 3? Betul ya, dicatat namanya ya. Kemudian ini dari Cilengsi. Oh, Cilengsi, iya ya. Sebentar. Ada nomornya nggak? Nomor kontak di situ bisa ada ya? Ada ya. Oke, siap. Nanti kita bisa hubungin ya. Kalaupun teman-teman ada yang lupa, boleh dijapri ke nomor saya ya. Khawatir kita juga hilaf. Kalau saling mengingatkan itu lebih alhamdulillah ya. Sebelum lanjut, boleh di-save nomor saya? Teman-teman. Oke. 088 088 11 795 601. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Oke, Bu Fitriani dari Rumah Sakit Medika Dramaga. Halo, Bu Fitri. Bu Fitri. Boleh Bu Fitri dibuka mic-nya? Bu Fitri masih adakah?
Oke, teman, boleh dibacakan saja pertanyaannya. Penundaan pemotongan tali pusat jadinya setelah penyuntikan oksitoksin atau setelah kalaurin selesai pemotongan. Oke, diulangi lagi tentang pemotongan tali pusat ya. Pemotongan tali pusat dilakukan setelah penyuntikan atau setelah kalauri. Oke. Kalauri. Kala 3 ya intinya ya. Oke, yang tadi dipertanyakan ini kan ada hal yang baru. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Ada yang mau coba jawab? Guys, masih ada yang mau coba jawab? Dari belakang, teman-teman, ada yang mau coba jawab? Mari. Nih, masih menanti loh, masih banyak loh. Bidan Helda mau coba dulu jawab? Pertanyaannya boleh ditampilkan? Pertanyaannya boleh ditampilkan, sayang? Ulang lagi? Kurang jelas ya? Kurang jelas. Penundaan ulangan tali pusat. Pemotongannya setelah pemotongannya setelah suntik oksitosin atau setelah uri keluar, plasenta keluar gitu. Oh iya. Kan saya ulangi saja ya biar lebih enak ya. Betul. Jadi saat bayi lahir itu kita langsung letakkan di atas perut ibu, karena kan di atas perut ibu sudah ada handuk nih. Kita keringkan bayi. Setelah dikeringkan, ganti handuknya. Setelah diganti handuk, kita baru cek janin kedua, ada janin kedua atau tidak. Bila tidak dipastikan tidak janin kedua, baru kita suntik oksi. Ya, setelah suntik oksi, baru kita potong-potong. Oke, ya, ini sudah. Potong-potong jepit. Jadi kurang lebih itu rentetan tutorial ya. Ya, gitu. Jadi kurang lebih tutorialnya itu membutuhkan waktu 2 menit lah ya. Ya. 2 menitan ya gitu, lumayan ya. Kurang lebih 2 menitan baru dipotong gitu ya. Jadi tidak menunggu dulu uri ikut keluar, tidak ya. Mungkin itu teknik di luar APN ya. Jadi kita fokus terlebih dahulu pada materi saat ini, yaitu tentang asuhan persalinan normal, gimana teknik pemotongan tali pusat itu setelah tindakan rentetan yang tadi ya, suntikan oksitosin gitu ya. Tidak sampai setelah plasenta lahir, karena begitu plasenta lahir baru dipotong, itu sudah ranahnya teknik lain. Gitu teman-teman, kayaknya seru ya ini ya kalau kita lanjutkan teknik yang lain itu, wah luar biasa. Oke, Bu siapa tadi dari Rumah Sakit Medika belum muncul lagi kah? Tapi rasanya itu sudah alhamdulillah terjawab ya teman-teman ya, pertanyaannya bagus sekali ini. Bisa kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ibu Bu Ucu dari mana? Ciampea Situ Udik. Oke, silakan. Situ Udik. Tali pusat yang rapuh ya. Tali pusat yang rapuh, bagaimana cara menanganinya? Oke, ini langsung to the point ke masalah teknikal ya ibu-ibu ya. Ini yang jarang terjadi, tapi memang sangat rentan ya Bu. Biasanya ini terjadi pada pasien yang posterem atau postmatur ya, di mana sudah rapuh itu. Tapi kadang-kadang juga yang pada preterm juga ada. Yang IUGR tapi bayinya gitu. Ini
sesuatu yang mengejutkan gitu. Memang betul, panik sesungguhnya. Terus bagaimana ini tekniknya? Boleh kita saling sharing. Ada dulu yang dari luar mau coba sharing? Adakah? Sayang ini vouchernya banyak. Teman di belakang, siap? Coba. Kalau saya Bu, Oh iya, dari mana sayang? kalau saya kalau untuk tali pusar yang rapuh Dari mana dulu sayang, cantik? Dari dari mana? Dramaga lagi, dari Dramaga. Oh iya, Dramaga. Boleh. Gimana? Kalau saya tali pusar yang rapuh itu dilihat perdarahannya, terus kemudian dilakukan manual Bu. Oke. Berarti Dan keadaan umum ibunya. iya, dilihat kondisi ibunya, perdarahannya, lanjut dengan manual. Manual placenta ya. Oke, thank you. Makasih banget. Dapat voucher ya, sayang. Dapat voucher yang mau voucher pulsa atau mau voucher cash nih? Cantik. Iya Bu. Mau voucher pulsa atau mau voucher cash? Kalau cash ditransfer berarti. Terserah Ibu aja. Ya? Terserah Ibu. Dicatat sayang ya. Oke, dapatnya voucher yang cash by transfer. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk pertanyaan yang tadi, memang ketika tali pusatnya putus, ada perdarahan ataupun tidak, otomatis teknik yang harus kita lakukan adalah mengeluarkannya dengan cara dibantu dengan memasukkan jari kita, yaitu tindakan manual plasenta. Gitu. Oke, rasanya paham ya teman-teman ya? Boleh pertanyaan berikutnya teman? Ibu siapa? Tadi Bu Ucu ya? Sekarang cucu Yuningsih dari mana? Bu Cucunya ada Bu Cucu? Ya, hadir Bu. Bu hadir, alhamdulillah. Bu Cucu dari mana Bu? Dari Ponet Cigudeg, Bu. Dari Cigudeg, alhamdulillah. Cigudeg ikut hadir. Bu Rojana ikut hadir nggak nih Cigudeg? Oke, Bu Cucu, silahkan pertanyaannya disampaikan. Pemberian minyak Ya Bu, selama ini kan kita taunya ketuban itu ada 5 ya. Utuh, jernih, mekuning, darah, yang ruang 3 kali pemberiannya, sehari 3 kali, 2 kali selama 3 hari. Dioleskan aja. Diolesin, nanti hilang Bun. Ini Kalau yang ruang popok Oke, mohon maaf sebentar ada suara yang lain ya. Nah, kita ulangi lagi pertanyaannya, sayangku dari tim, tolong dibacakan. Halo Bu, ya. Jenis ketuban ketika Air ketubannya warna hijau. Kita suka bingung tuh Bu, isi di patografnya apa. Sedangkan ketika selama ini hijau. kan yang kita ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, pertanyaannya sudah tertangkap ya. Ketika ketubannya hijau karena ada mekonium gitu ya, maka ditulisnya di partograf itu bagaimana? Bu Bidan Pipih, tolong bantu jawab. Kan warna ketuban itu hanya ada warna jernih, utuh, jernih, mekonium, darah, kering. Tuh. Jadi kalaupun misalkan warna ketubannya hijau, itu kan nggak ada, tapi tetap kita lakukan penulisannya dengan mekonium. Dengan apa? Karena hijau itu tandanya si bayinya udah keluar mekonium di dalam. Jadi tetap ditulisnya
M. Oh, M mujudna berarti. Oh. Kalau S susut. Kalau M berarti mujudna. Oke, berarti ditulisnya M ya. Mekonium gitu ya. Tandanya udah keluar meko karena warnanya ketubannya ada kehijauan. Bu Cucu bagaimana? Tampak jelas? Jelas, Cukup Bu Cucu? Bu. Terima kasih. Oke. Untuk Bu Cucu kita kasih Ya, Bu, jelas. Terima kasih. pulsa ya. Untuk bidan pipih mau pilih yang mana? Langsung nih. Ya, Bu. Yang mana Bu Pipi? Yang mana ini? Yang mana aja? No mana iya. No iya nya, hiji dua tilu, mangga nanggakeun. Oke, teman-teman. Buat sahur. Berikutnya masih ada dari Bidan Ai Badriah. Bidan Ai Badriah. Hadir Bu Ai. Hadir. Hadir. Ibu. Alhamdulillah. Dari mana Bu Ai? Dari Puskesmas Purwasari, Dramaga, Bu. Dramaga ya. Oke, Bu Ai, salam kenal. Karena nama Bu Ai memang lumayan banyak ya. Banyak rezekinya. Banyak, ada 3. Oh ya. Ditambah sama yang di sini. Ibu Kabid Bu Ai di sini juga ya. Boleh Bu disampaikan tadi pertanyaannya. Mumpung suaranya terdengar jelas. Silahkan. Baik, tadi di penjelasan pantograf slide pertama. Slide pertama bagaimana? Baik, slide pertama tadi dijelaskan kita memasukkan ke pantograf itu kalau udah pembukaan 4 dengan syarat kan harus adekuat HIS-nya. Ya, Dan tadi juga kalau misalkan HIS-nya belum adekuat, meskipun pembukaannya sudah 4 belum dimasukkan. Begitu ya Bu ya tadi penjelasannya. betul. Nah selama ini kan kami melakukannya itu kalau misalkan udah pembukaan 4 mau HIS-nya adekuat atau tidak kita masukkan karena ada arsirnya itu. Ya, ada yang garis, ada yang tebal, ada yang bulat. Nah, tolong diperjelas lagi kenapa seperti itu, karena di situ juga kan ada arsirnya ya untuk 20 menit, berapa menit gitu. Sedangkan sekarang yang terbaru mungkin dilihat dari adekuatnya, berarti arsirnya semuanya harus tebal gitu ya. Jadi tidak dilihat dari pembukaan. Hanya itu aja sih pertanyaan saya. Jadi pertanyaannya antara memulai menulis partograf gitu ya, untuk mencari patokannya. Betul? Tentang pembukaan 4. Betul, sudah ketemu ya pembukaan 4 ya? Iya. Kemudian Ya, pembukaan 4, Bu. Dijodohkan dengan HIS, kekuatan HIS ya? Betul. Dengan kekuatan HIS. Apakah harus tetap menunggu kekuatan HIS-nya itu 30 adekuat ya? Haruskah menunggu adekuat atau tidak? Seperti itu. Karena alasannya di situ kan banyak jenis arsilnya, gitu ya. Ada yang betul. masih kurang dari 20 detik, ada yang 20-40 detik, ada juga yang lebih dari 40 detik. Sedangkan ini yang tadi ketika dimasukkan itu kekuatan HIS-nya adalah 40 lebih dari 40 detik ya. Ya, 40 detik. Oke. Jadi pilih yang mana gitu ya? Betul, Bu? Iya, betul, Bu. Karena kan tidak dilihat dari pembukaan sekarang ya, tapi dilihatnya dari HIS-nya mungkin ya, Bu ya. Kalau dari penjelasan tadi. Oke, siap kan. Sementara ini pertanyaannya sungguh luar biasa, bagus banget nih teman-teman. Ada yang siap berbagi? Siap berbagi teman-teman? Dari ya, boleh dari mana? Nur Ajija dari Resia Bunda Suryati, Bu. Oke. Nur Ajija? Iya. Oke. Boleh dari RS Suryatmi ya? Kalau dari saya, kenapa harus menunggu kontraksinya yang adekuat
Karena kalau misalkan kontraksinya kurang dari 30 detik, dikhawatirkan dari pembukaan 4 ke 5 itu panjang. Jadi nanti malah keluar dari garis waspada yang malah jadinya misalkan jadi garis bertindak gitu. Kalau misalkan sebelum 30 detik sudah dimasukkan ke patogen. Oke, siap. Jadi kesimpulannya kalau sebelum hisnya adekuat dimasukkan ke patograf, maka kemungkinan akan menjadi memanjang gitu ya. Memanjang dan tidak maksimal pada penanganan, begitu ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, ini Nur Ajijah dari Bunda Suryatmi, boleh dikasih tips sayang? Ya, kasih tip voucher pulsa kita. Makasih ya Bu, itu cantik, bukan Ibu ini. Asik nenggelis. Nur Ajijah, terima kasih ya. Yang lainnya ada? Lanjut Ibu, saya pertanyaannya. Jawaban yang saat ini? Ya. Boleh ada yang berdiskusi? Ya, saya. Boleh. Silakan. Dari siapa? Masih Bunggulang. Halo. Halo, saya Bu Esi, masih Bunggulang. Dari Cibung Bulang? Ya. Ya, dengan siapa tadi? Bu Eti. Oh, Bu Eti. Subhanallah, Bu Eti. Bu Epi, iya Bu Epi. Yeah. Bu Epi senior kita juga ini luar biasa. Cara sumber kita juga mahal. Enggak. Oke, Bu Epi, senang sekali ini kita bisa gabung. Mangga Bu Epi. Ini menyambung pertanyaan dari Bu Ai tadi. Kalau misalkan pembukaan 4 tidak dimasukkan ke patograf karena hisnya tidak adekuat, nunggu berapa jam itu patokannya kita bisa mengisi patograf kalau pembukaannya itu nggak nambah. Iya. Ini maksudnya berbentuk pertanyaan gitu ya. Oh iya. Pertanyaan iya. Ya, oke. Berarti bukan jawaban tadi, bukan ya? Menambah. Ya, kalau menambah pertanyaan Bu Epi. Ya, menyambung. Kalau untuk pertanyaan yang awal tadi berarti sudah sepakat ya Bu ya, kita pada pembukaan 4 dan hisnya adekuat gitu ya Bu ya. Ya. Oke, siap. Kemudian menyambung akhirnya berapa lama sih kita proses menunggu gitu agar tidak delay, artinya ya jadinya fase memanjang gitu ya. Waktu tunggunya gitu ya. Kurang lebih berapa lama. Nah, sudah ada bocoran nih teman-teman, seru banget nih. Ada yang mau coba? Sebentar dikasih dulu Bu Evi ya. Teman-teman Menambahkan Bu Ita. Boleh dengan siapa? Saya Aminah Ibu Ita. Oh, halo Aminah, ini dari Jakarta, luar biasa. Di rumah sakit mana Bu Aminah? Lupa saya. Rumah sakit Andika Ibu Ita. Oh iya, Andika tuh suaminya itu ya? Bukan ya, rumah sakit ini Maya. Oke Bu Rumah sakit Aminah. Bu Ita. Oh iya. Bu Ita, saya hanya sekedar berbagi aja ya, mungkin kalau salah juga boleh dikoreksi. Boleh. Kalau untuk memasukkan patograf, memang kalau dari literaturnya 4 cm sudah masuk patograf. Untuk menilai kekuatan kontraksi itu tergantung dari kuatnya. Kalau semuanya dia masih 30 menit atau bisa 35 menit atau 25 menit, kan kita bisa memantau 4 jam berikutnya. Jika 4 jam masih pembukaan tetap 4 cm, otomatis kan kita harus bertindak apa? Kalau saya di rumah sakit ya Bu, beda dengan PMB mungkin. Betul. Kalau di rumah sakit berarti kita udah harus memperkuat his tersebut dengan cara kita drip dengan oksitosin seperti itu untuk memacu kontraksi. Kalau pembukaan tetap dipatokan 4 cm harus sudah masuk patograf. Demikian Ibu Ita, terima kasih. Oke, luar biasa Bu Aminah. Iya, ini sambung menyambung ya Bu Evi ya.
Luar biasa sekali. Betul, ternyata menunggu waktu tunggunya 4 jam diobservasi gitu ya. Kemudian di drip, tapi ini kata drip itu kan istilahnya di rumah sakit gitu ya. Di rumah sakit mungkin ya. itu ya. Kalau Lalu, bidan kan Tidak boleh. mungkin waspada, tidak boleh. Ya, kalau di bidan berarti garis waspada, otomatis bila akan dirujuk pun dengan diagnosa inersia uteri berarti ya. Bisnya tidak adekuat. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa teman-teman. Senang sekali ini kita berbagi ilmu ya. Untuk Bu Bidan Aminah, sudah lumayan jarak jauh di Jakarta, etolnya ya. Bu Ita, Ya, boleh. ya, Bu Ita, saya garis bawahi ya. Boleh. Hati-hati. Tadi kan itu kan induksi hanya khusus di rumah sakit. Harus diingatkan kepada teman-teman, takutnya nanti teman-teman BPM mencoba. Tidak boleh melakukan induksi di tempat BPM. Khusus rumah sakit. Oke. Ya, terima kasih Bunda. Dengan Bunda siapa tadi, Bu? Sama Anggar. Oh iya, Bu Anggar. Oke, betul Bu Anggar, tadi sudah disampaikan oleh Bu Aminah ya bahwa itu drip itu di rumah sakit. Alhamdulillah untuk sebentar ya. Untuk kasus-kasus rujukan yang kami terima pun di wilayah Bogor Barat, khususnya ke RSUD Luliang, hatur nuhun. Luar biasa perkembangannya, alhamdulillah sudah tidak ada lagi merujuk dengan sisa di drip, di bidan gitu ya, sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun ya, 5 tahun lebih sepertinya ya. Berarti alhamdulillah teman-teman ini sudah patuh ya, dan itu tolong dilanjutkan dan kita kerjasama tetap ada jalan yang lurus gitu ya teman-teman ya. Luar biasa. Betul. Luar biasa. Karena itu bukan ranah kita ya Bu ya. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Yeah. Jadi ketika menemukan kasus seperti ini, otomatis tadi buatlah rujukan dengan diagnosa inersia uteri. Artinya HIS-nya tidak adekuat karena sudah dalam pemantauan 4 jam. Gitu ya. Masih ada pertanyaan berikutnya, teman? Sebentar, saya tinggal dulu ya. Dari kemarin aku nyari jawabannya nih Mbak. Soalnya udah tahu pasti bakal tanya. Kenapa 1 jam dulu? Makanya kemarin tuh jam setiap baru ingat kemarin aku ini. Udah habis sih jamnya mah ya, 10.30. Nggak tahu, nunggu Bu Ita deh. Iya. Gimana sayang? Ada pasien masih di bidan. Oh masih banyak ya? Kenapa? Mau difilter. Oh boleh di filter deh. Boleh di filter. Dari bidan siapa? Di Cibinong. Oke. Ada pasien ada di bidan dan pulang dengan rasa komplek masih di dalam pernikahan. Kita paham ya bahwa rasa komplek itu untuk mengantisipasi bila periode prospektif tidak terjadi kudem. Tapi apakah ada cara lain selain melakukan tes BKD pada pernikahan atau menurut KPN apakah diperbolehkan untuk tes pernikahan dengan rasa komplek? Terima kasih. Kasa apa? Rasa komplek. Kasadep maksudnya ya. Oh iya. Kita panggil terlebih dahulu dengan Ibu Bidan siapa tadi? Bu Ii. Kasakom. Ada hadir Bu Ii? Oh, ditempel. Bu Ii. Iya. Kemarin sih nggak ngebahas sih. Boleh Bu Ii hadir? Udah enggak kan ya Pak? Enggak. Udah enggak. Hadir Bu Ii. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja ya teman-teman ya. Ini berbagi pengalamannya. Mungkin tentang kasa gitu ya, tentang kasa.
apakah di dalam asuhan persalinan normal ketika penanganan tentang pengecekan jalan lahir itu masih menggunakan kasa dan betadin gitu ya, dan betadin itu teknik pengecekan, atau mungkin ini pertanyaannya saya agak melebar ya, saat pengecekannya atau saat ngedep atau saat setelah selesai jahit ditaruh kasanya atau gimana, ini saya kurang paham. Coba redup ya, mungkin maksudnya ketinggalan ya kasanya gitu kali ya. Oh iya, oke. Jadi kasanya ketinggalan otomatis berarti ini sudah selesai hecting, kemudian dikompres pakai betadin gitu ya. Oke, boleh atau tidak? Iya. Boleh, nih seru nih. Yang mau jawab lagi, teman-teman di belakang udah aku pengen jawab. Yang di luar dulu deh ya. Kita beri kesempatan yang di luar karena ini hadiahnya masih banyak banget. Ayo teman-teman yang di luar boleh gabung jawab, silahkan. Bertanya memberikan masukan saja. Ada teman-teman? Yang terjauh tadi dari mana? Boleh. Halo, assalamualaikum. Diangkat teleponnya. Boleh, dengan siapa? Ibu. Dengan ibu siapa? Boleh? Oke, langsung saja berarti dari teman-teman kita di belakang ya. Guys, boleh menjawab, dibantu Bu Bidan Dita. Ini menambahkan saja ya, berdasarkan APN kemarin yang di MU saya dapat, tahu saya itu pada saat melakukan hecting perineum, itu kita menggunakan kasa steril biasa ya, tanpa harus ngedep-dep pakai betadin. Gitu. Jadi memang di rumah sakit juga sama ya, kita akhirnya sepakat, karena memang seringnya kasus ya ketinggalan kasa, kayak gitu. Jadi kita udah sepakat tidak menggunakan kasa betadin untuk ngedep. Jadi cukup kasa steril biasa tanpa tambahan betadin gitu ya pada saat melakukan penjahitan, dan tidak ada dep lagi betadin, kasa betadin gitu. Kompres ya. Iya, kompres betadin gitu ya. Oke, siap. Bu Bidan Dita mau pilih yang mana tuh? Yang ember. ini lagi jualan ini, aduh, ayo dong. Pengen cepet laku, yang mana aja? Yang mana? Oh, yang ukuran big yang mana? Yang oren, yang oren ya. Mantul. Foto dulu mumpung masih bisa dipoto ya teman-teman. Silakan Bu Bidan Dita. Ini pengen yang besar sesuai dengan bodinya katanya. 1, 2. Oke. Yes. Dokter Denak mau kemana? Oh yes, oke. Iya teman-teman, cerita tentang kasa. Kasa tadi ada istilah dep, ada juga istilah kompres ya. Nah itu sudah lama sekali tidak kita pergunakan, baik di rumah sakit maupun di layanan praktek mandiri, bahwa kalau saat menghecting itu cukup kasanya ya kasa kering saja, itu namanya di dep ya. Untuk ngedep artinya ketika ada ya menekan luka, ada luka darah keluar, tekan, boleh. Kemudian hecting lagi, itu boleh dilakukan. Kasa kering ya, tidak dicampur apa-apa. Nah kemudian setelah selesai hecting, apakah perlu dikompres? Kalau kompres artinya manteng aja di situ ya, diem aja di situ. Nah apakah itu perlu dikompres? Sudah sama sekali tidak. Gitu ya, karena tidak ada keuntungan untuk menggunakan kasa kompres betadin seperti itu. Jadi lebih baik memang sama sekali tidak menggunakan kasa. Oke, cukup ya pertanyaannya. Boleh di scroll lagi teman, sampai jam berapa ini ya? Oke, tinggal berapa menit lagi? 5 menit kalau dari jam situ. Oke. Boleh dilanjut teman.
Intamaya, assalamualaikum. Ibu bertanya, Bu. Bu Intamaya, Intamaya dari Punten Ibu, saya dari Rumah Sakit Ashifa, Bu. Pak Intamaya, betulkah? Iya, Bu. Halo cantik, iya boleh. Boleh Inta langsung disampaikan, Neng. Sayang, cantik pertanyaannya. Oh iya, jadi gini Bu, punten. Tadi kan sesuai update APN ya, pemotongan tali pusat dilakukan setelah penyuntikan oksitosin. Tapi bagaimana jika keadaannya setelah bayi lahir, ternyata bayinya tidak langsung menangis atau bayinya megap-megap, Bu? Itu pemotongan tali pusatnya tetap dilakukan setelah penyuntikan oksitosin atau boleh langsung dipotong agar bayinya bisa langsung dirangsang taktil atau disapin, Bu? Terima kasih. Oke, pertanyaannya. Oke, siap. Siap, Brak. Terima kasih cantik ya. Jadi pertanyaannya, ketika bayi lahir, kemudian ditemukan bayinya, ternyata menggap-menggap, butuh penanganan segera lanjut ya berarti ya, bukan penanganan awal ya. Iya, betul. Penanganan lanjut gitu. Apakah tetap harus menunggu menyuntikkan oksitosin dulu kepada ibunya, baru dipotong tali pusat seperti itu? Baik, seperti itu kurang lebih pertanyaannya? Iya, Bu. Iya. Ada yang dari luar mau coba bantu jawab? Atau dari teman kita? Ada? Dari luar boleh Bu Ita? Boleh, sangat senang hati. Dengan siapa? Dengan Aminah Ibu Ita. Boleh, Bu Aminah boleh. Ini pahalanya luar biasa loh kalau seperti ini. Izin bantu menjawab ya Ibu Iya, Ita. boleh diizinkan. Untuk persalinan di PMB kan kita membutuhkan 4 tangan ya. Kalau memang terlihat bayi menggap-menggap, kita tetap utamakan keselamatan si bayi tersebut. Kita potong tali pusatnya, kita cek dulu oksitosin, kan ada lagi petugasnya yang memberikan seperti itu. Kita lihat kondisi bayinya. Andaikan memang dia perlu harus penanganan segera, tali pusat segera dipotong seperti itu. Mungkin itu jawabannya Ibu Ita, terima kasih. Iya, sama-sama, sangat singkat, jelas, padat. Oke, jadi saya coba simpulkan kembali ya, ketika memang ternyata situasional kita sendirian nih ya. Di rumah sakit kadang-kadang pasiennya banyak, yang jaganya sendirian gitu ya, keroyokan, dikeroyok sama pasien gitu ya, itu memang sering jadi kenyataan. Apakah yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, ketika posisi sudah tidak lagi normal, asuhan persalinan normalnya otomatis gugur gitu ya. Otomatis gugur. Nah, itu menjadi patokan kita. Begitu bayi lahir, terlihat menggap-menggap, maka lakukan penanganan awal terlebih dahulu. Bersihkan, keringkan, tetap proses itu dilalui. Kemudian lanjut dengan memotong tali pusat. Anggaplah kita sendiri ya. Anggaplah kita seorang diri nih. Memotong tali pusat, dan lakukan penanganan lanjutan. Seperti itu, ya. Jadi kita ingat dulu tahap awalnya, berarti ini bukan kategori pasien persalinan normal. Otomatis lakukan tahap awal dulu, karena semua bayi baru lahir, baik patologi maupun normal, harus melampaui yang namanya tahap awal. Jadi tahap awal kita lakukan, keringkan, hangatkan, langsung kita cut, dipotong, langsung dipotong tali pusat, lanjutkan dengan tindakan lanjutan, seperti itu, resusitasi dan sebagainya. Oke, cukup jelas ya. Alhamdulillah, Intamaya. Iya Ibu, jelas, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama cantik. Dapat itu ya, sayang. Jangan lupa. Iya, udah. Lanjut, masih ada, tolong diacak jenis pertanyaannya. Ya, lagi boleh. Nanti setelah ini saya mau coba absen ya, teman-teman. Coba absen, kemudian ketika muncul, maka door prize-nya ini langsung kita bagi, soalnya masih banyak. Oke, boleh pertanyaannya? Dika. Dika dari di mana?
Tidak cenderung. Halo Dika. Dika cantik. Ada Dika? Kita apa atau mungkin dokter kita ya, Dok? Oh, coba boleh di pertanyaannya dibacakan, sayang. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen aktif kala 3? Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen aktif kala 3. Oke. Berarti ini kita to the point fokus ke kala 3, yaitu kala uri ya. Ya, kala uri. Kala uri atau kala plasenta ya. Plasenta. Apa aja sih itu poin yang penting, karena disebut-sebut bahwa kala 3 itu kala yang rawan ya. Ya betul ya. Tadi rawan perdarahan dan memang posisinya membawa kematian ibu bersalin masih dalam tahap yang seperti ini. Ya, betul ya. Ada yang dari luar mau coba jawab sebelum di dalam? Adakah? Ada yang mau coba, sayang? Di APN semua sudah terjawab. Kalau mau coba kita runut tentang pertanyaan ini. Ada teman-teman mau coba jawab? Saya mau coba jawab, Bu. Boleh. Dari mana? Saya Dinda dari RSUD Cibinong. Ya boleh, Dinda cantik. Tadi mau mencoba menjawab pertanyaan Dika dan Dinda. Boleh, Neng, sayang. Coba menjawab itu untuk faktor kala 3, yaitu kala uri. Kita bisa melihat dari perubahan bentuk tinggi fundus uterus, Bu. Iya. Terus kita bisa melihat perubahan tali pusat yang memanjang. Lalu kita bisa melihat adanya semburan darah. Iya. Itu, Bu. Oke. Mantap. Oke, jadi menurut pendapat Dika bahwa bisa ditentukan dengan adanya kontraksi uterusnya ya, kontraksi uterus, kemudian adanya semburan darah dan memanjangnya tali pusat gitu ya. Iya, Bu. Oke, mantap. Dika, terima kasih ya. Dinda, Bu. Dinda, salah lagi ya. Dinda, terima kasih ya sayang ya. Ditunggu vouchernya. Teman-teman ada yang mau coba bantu lengkapi, menambahkan dari penjelasan dari Dinda? Boleh? Sharing aja ya Bu ya. Iya, boleh. Aku masih ingat yang kemarin MU terakhir kemarin dengan teropengnya Bu Linda ya. Ya, jadi kita di kala 3 itu sekarang udah nggak lebih proaktif lagi untuk mengeluarkan plasenta ya. Jadi tidak ada menunggu semburan darah, tali pusat memanjang. Jadi kita langsung melakukan PPT ya secara lembut, Dokter Karna. Jadi penolong atau provider itu lebih proaktif melakukan PPT. Poinnya sih di situ ya garis bawah ini. Jadi tidak perlu menunggu lagi. Oke, sip. Kembali ke APN. Tidak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi ketemu lagi yang terupdate-nya ya. Kalau tidak ada pertanyaan yang tadi, belum tentu juga kita ngeh ya. Tentu juga ngeh. Jadi inilah fungsinya saling berbagi dan saling memberikan pendapat ya teman-teman ya. Jadi betul untuk aktif ya. Lebih aktif, proaktif pada kala 3. Lebih melaksanakan tindakan PTT. PTT singkat apa? Penegangan tali pusat peregangan. Penegangan tali pusat terkendali. Kirain teh pegawai tidak tetap. Penegangan tali pusat terkendali. Iya, sip, mantap. Paham ya kalau namanya penegangan tali pusat terkendali itu ya. Jadi ditekan ke arah dorsokranioal sambil dicek yang bagian tali pusatnya. Apakah sudah ada tanda-tanda lepas atau tidak. Itu pun menggunakan, insya Allah menggunakan perasaan ya. Perasaan wanita tidak sekasar gitu ya. Artinya kalau keras, ditarik keras otomatis nanti putus. Kalau udah putus ya tidak usah bingung teman-teman. Kembali ke yang tadi, susul. Gitu. Ya teman-teman ya.
Udah ketemu ya, Saudara Dika jawabannya tadi jadi proaktif pada kala 3. Oke, bisa dilanjut. Kita masih punya berapa itu lagi sayang? Jumlah itu vouchernya? Oh, 4 lagi. Aduh, sudah hampir detik-detik terakhir ya. Boleh dibacakan? Sebelumnya saya mau absen dulu teman-teman yang masih ada wilayah Depok, Jakarta absen. Hadir, boleh dibuka. Boleh dibuka mic-nya. Hadir. Mana? Siapa? 1. Hadir, Bu. Saha eta? Siapa? Hadir siapa sayang? 1. Siapa aja? Enggar. Bisa saya? Bisa ketemu siapa? Bisa ketemu siapa yang hadir? Saya mau minta namanya, maksudnya. Masih ada door prize-nya. Buat dikasih door prize. Yang lagi dong, Bu Itang. Mau lagi? Ini dengan Bu Ambar. Bu Anggar. Oke. Oh, wow. Biasa. Banyak ya. Ini masih banyak ini voucher yang belum. Oke. Kita lanjut ya. Teman-teman, makasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mungkin nanti tinggal 1 pertanyaan lagi ya. Kita akhiri ya, teman-teman. Boleh, sayang? Dian, boleh Dian? Diana. Ya. Untuk APM terupdate, pengikatan tali pusat menggunakan umbilical atau benang tali pusat. Ya. Dian Mardiana dari mana? Enggak ada. Tapi ada nomornya ya? Oh ya. Oke. Dian, halo. Dian Mardiana, adakah? Iya, Bu, hadir. Oh iya, Dian dari mana sayang? Aku dari Jasinga, Bu. Oh, mantap. Iya. Singa. Dian, ada nomornya? Nomor kontak? Ada. Mencantumkan nggak sayang di situ? Dicantumin. Ada? Ada ya? Oh. Iya. Ya, Bu. Iya, pokoknya nanti yang saya bacakan di sini, tolong siap-siap save nomornya saya ya. Khawatir hilap, lupa. Aduh, jangan sampai ke bawah hutang ya. Oke, Dian, tadi pertanyaannya apakah ya, Bu, yang itu kumaha yang sayang? untuk APN terupdate itu ya, Bu, mengikat tali pusat itu menggunakan tali pusar atau umbilical ya, Bu? Oke, siap. Boleh. Ya. Yang dari luar boleh mau coba jawab? Teman yang dari luar? Ada? Ada? Oke, silakan siapa? Ya? Imelda? Oh, Melda. Boleh. Mel? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gelis, boleh di... Ya, ini saya Melda dari Rumah Sakit Medika. Melda, RS Medika. Boleh, sayang? Jawabannya? Ya, kalau yang saya tahu terakhir sih pas MU, kalau pengikatan tali pusat masih dengan benang tali pusat ya, Bu ya? Iya. Tidak dianjurkan menggunakan klem. Mungkin sampai sekarang 2022 masih menggunakan tali pusatnya dengan benang ya, Bu ya? Oh, berarti ya kalau pendapat Melda tetap menggunakan benang gitu ya. Untuk pelaksanaan sendiri di Medika menggunakan apa, Mel? Pelaksanaan sendiri di Medika memakai umbilical. Umbilical, klem iya. Umbilical. Iya, oke, siap. Tidak apa-apa. Mel, makasih ya.
Ya, Bu. Makasih cantik. Iya, sama-sama. Oke, kita luruskan ya. Boleh ada yang bantu, guys? Mbak Ima. Boleh, Mbak Ima? Ya, saya bantu. Oh, dari siapa? Saya bantu. Boleh dari siapa, Bu? Anggar. Iya. Anggar. Mangga. Ayo. Boleh Bu Anggar? Halo, Bu. Jadi memang harusnya udah itu prinsip benang. Mau di rumah sakit, mau di DPM harus pakai benang. Halo. Bu Anggar? Ya. Putus-putus. Tapi sepintas saya dengar jadi keputusannya prinsipnya tetap menggunakan benang gitu ya Bu Anggar ya? Ya, betul. Oke, walaupun terputus-putus masih Betul. ya Bu. Boleh. Makasih Bu Anggar ya. Yang lain? Ayo, seru nih antara benang dan plastik ya. Plastik itu klem ya. Ada yang lainnya yang masih galau? Oke, bantu Mbak Ima. Baik Bu, menambahkan juga kalau untuk update dari MU terakhir memang lebih disarankan untuk memakai benang tali pusat untuk pengikatannya. Tapi untuk di rumah sakit kemarin sempat ditanyakan kalau untuk pemakaian umbilical clamp masih diperbolehkan. Oke, jadi masih ada 2 pilihan gitu ya. Betul teman-teman, jadi ini tidak perlu galau. Sesungguhnya maksudnya kenapa sih kok pakai benang gitu. Terus kalau pakai umbilical clamp plastik itu juga gimana gitu ya. Nah intinya kita coba ya sama-sama ya teman-teman. Intinya itu kita ke arah pencegahan infeksi. Kalau ke arah infeksi berarti kita lebih ke arah steril. Gitu ya. Ketika persediaan benang ada dan steril, kenapa tidak gunakanlah itu benang. Itu ya. Benang ada, steril, kemudian bisa digunakan lebih praktis, istilahnya maksudnya lebih praktis di menurut pribadi masing-masing ya. Dan intinya steril itu boleh gitu. Kemudian pilihan keduanya ada klem. Klem steril kah? Ya, steril. Kalau memang adanya klem dan lebih praktis menggunakan klem, mangga silahkan pakai klem. Hanya kalau menggunakan tali pusat benang, otomatis dia kan lembut ya. Dia lebih lembut dan tidak menyebabkan sakit pada bayi ya, atau bekas kalau kita bayi diberikan popok gitu ya. Kan kalau pakai benang tampak jelas dia tidak ada bekas gitu ya. Tapi kalau menggunakan klem tali pusat, klemnya itu otomatis dia keras pun keras lembut ya teman-teman ya, dan sering terlihat ada bekas gitu. Nah itu upayanya kita akalin saja, diakalin gimana supaya dia itu tidak menimbulkan bekas gitu. Bisa pakai dialasin ya, bukan dibungkus, dialasin pakai kasa dulu, baru pakaikan popok atau popoknya kita balik di dalam. Jadi si umbilikalnya itu di atasnya popok gitu. Jadi tidak langsung kena kulit. Gitu teman-teman, kurang lebihnya ya. Dari mana tadi ya? Dari Melda ya? Atau dari siapa? Oke, kurang lebih seperti itu pertanyaannya teman-teman ya. Bisa terjawab. Untuk berikutnya teman-teman waktu sudah. Oh ya Mbak Ima mau apa? Jangan terserah, harus punya pilihan. Yang ada di depan.
Ini juga iya. Kecuali etol. Yang kalau ini udah habis ya? Yang ini? Yang mana? Amplop. Yang sama disik-sikan. Oh, bener. Oh iya. Mau yang mana? Ada ember, barangkali mau ke air. Atau ada yang ini, wafer-wafer, jangan dimakan sekarang ya. Atau ada permen? Fok saja. Yes, soleha banget ya. Maaf ya, tidak menyebutkan nama ya. Permen aja ya. Permen buat si kakak di rumah ya. Ampau aja mentahnya, Bu. Ampaunya sudah habis untuk teman-teman di luar. Boleh difotokan? Bu. Ini mereknya ditutup ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, paham. Yes. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Teman-teman, alhamdulillah. Kita nggak dipoto. Iya, nanti kita foto bareng ya. Bisa. Dibuka apa? Kameranya sekarang yuk. Boleh sayang? Boleh dibuka per slide, Bu. Kenapa sayang? Dipoto per slide. Per slide. Boleh. Maskernya dibuka ya? Boleh dibuka yang di rumah. Yang di rumah boleh dibuka. Ada berapa slide kita sayang itu tim? 5 slide. Siap. Oke, yang di rumah buka maskernya. Untuk yang di sini nggak dibuka ya maskernya ya, maaf ya. Sedang berjamaah. Oke, sudah siap nih Bu Ita. Siap ya, oke. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 5 kali ini guys. Slide kedua siap. Pokok nama aku ke bagian slide berapa nggak tahu gitu ya. Ikut pokoknya nama ya. Oke siap. 1, 2, 3. Oke, 3 slide lagi. Slide ketiga. Buka, masih banyak yang nutup. Oke, dibuka, masih banyak yang nutup. Nih fotonya ya. Kenapa? Lucu banget. Oh, tidak apa-apa. Ayo, kita mulai. Guys, agak ramai guys, tangannya guys. Munculin tiap slide ya. Ayo munculin terus yang ini. Udah munculin. Apa Bu Anggar? Ayo lagi. Ayo, 1, 2, 3. Merdeka. Satu lagi ya, terakhir ya. Betul, tim? Terakhir. Angkat tangannya ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri saja ya. Teman-teman, bisa terdengar suara saya? Masih terdengar ya? Sesi masih terakhir. Bu. Ya, oke. Ini sesi terakhir teman-teman ya. Masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat terjawab. Insya Allah nanti ini dari tim Diklat akan mencoba merinci dan memberikan jawabannya. Nanti di grup, kita ada grup jejaring rujukan ya. Boleh kita share di grup jejaring rujukan. Atau boleh nanti membuka IG RSUD Lewiliang, dan acara ini juga bisa dibuka di YouTube RSUD Lewiliang, teman-teman ya. Sebagai bocoran bahwa sudah banyak nih materi yang kurang lebih akan kita sampaikan, bukan saja tentang teori-teori tentang kesehatan, tapi juga nanti ada lompatan, artinya lompatan kalau tidak menggunakan obat,
bisakah dengan menggunakan feeling untuk membantu terapi kita atau membantu persalinan lebih lancar gitu. Tadinya patologi menjadi normal. Kalau secara patologi otomatis kan rentetannya terus saja obat gitu ya. Tapi ketika menggunakan hal lain seperti vibrasi yang pernah dengar, atau mungkin menggunakan menggunakan istilah stimulasi emosional teknik freedom, juga pernah dilakukan di Rumah Sakit William dan berhasil, tidak menggunakan obat-obatan yang tadinya patologi, tidak menggunakan obat-obatan. Nah ini insya Allah akan coba kita bagikan dengan waktu-waktu yang sudah kita siapkan. Nanti teman-teman boleh stay lihat IG tentang jadwal-jadwal kegiatan kami di RSUD William. Insya Allah, alhamdulillah. Waktu berjalan sudah hampir pukul berapa di sini? 11. Hampir pukul 11 ya. Mudah-mudahan teman-teman juga hampir pukul 11 ya. Kurang 5 ya. Ya, tidak beda alam kita kan ya. Oke, syukur alhamdulillah, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian, bunda-bunda tersayang, kakak, adik, bahkan mungkin anak. Tadi saya lihat sepintas ada anak-anak kami yang insya Allah calon ibu-ibu ya. Tenang, nanti juga ada bagaimana cara doanya supaya bersalin tidak sakit, itu juga ada ya. Jadi lebih ke arah agamanya juga ada, bisa dipraktekkan di diri sendiri ataupun di rumah bersalin masing-masing ya. Saya tutup pada acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ita dan krunya. Ya, sami-sami. Bisa nyanyi yuk. Kami menutup ya. Ada lagu-lagu suara. Apa aja boleh? Salawat lanjut. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Mudahan kan? Udah. Izin, live ya. Makasih. Ya, sama-sama. Yes, boleh. Guys, ini nanti minta tolong rilis ya. Makasih ya. Makasih ya semuanya.